Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Lukman Republik hadir dengan informasi dari dunia politik, yaitu tentang Anies Baswedan, di mana selama ini lawan-lawan politik Anies Baswedan selalu menyerang Anies Baswedan dan selalu dikait-kaitkan dengan politik identitas, politik intoleran, dan radikalisme. Namun kalau kita perhatikan dalam video berikut ini, masyarakat Tionghoa membantah semua isu-isu negatif yang dikaitkan dengan Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas, intoleran, dan radikalisme. Orang menyebut Pak Anies itu bapak intoleran bangsa, harusnya malah bapak toleran, karena betul-betul membuat warga itu saling guyup, saling hidup bersama. Setuju nggak, Mas Reta? Setuju, karena kan komunikasi dialog politik itu sangat penting, dan itu yang bisa dilakukan Pak Anies sampai bisa nggak cuma dua itu aja ya untuk Katolik ya. Saya melihat juga banyak dari gereja-gereja Kristen yang memang sangat menantikan IMB, pembangunan yang sangat sulit karena peraturan 3 menteri itu. Gereja Kristen itu juga banyak dibangun, kemudian yang umat Hindu juga dibangun krematorium, dan banyak lagi yang lain. Beliau tuh memang Vihara juga banyak dibangun. Nah, oh iya, vihara juga ya. Jadi betul-betul beliau adil ya. Semua warganya itu memang diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk ya, ini luar biasa sekali. Nah, saya itu melihat begini, Miss, di masyarakat itu, terutama yang Kristen, yang Katolik, yang etnisnya Tionghoa, itu ada kebencian dengan Pak Anies. Itu berawal dari kekalahan Pak Ahok di Pilgub 2017. Kan? Jadi akhirnya apa aja yang dilakukan Pak Anies salah gitu loh di ini. Kalau orang bilang itu si Arab keturunan Yaman itu, maksudnya Pak Anies ya. Jangan sampai Indonesia diperintah oleh keturunan Yaman itu. Kalau Anda bicara itu, Anda rasis. Lah, Presiden Gus Dur aja ngaku dia keturunan Tionghoa. Nah, Anda orang apa? Oh, saya orang Jawa, Pak. Nah, Anda telusuri itu Jawa ke atas gitu ya. Jangan-jangan sama seperti Gus Dur. Itu nenek moyang Anda jangan-jangan orang Tionghoa. Jadi jangan bilang jangan sampai itu negara Indonesia diperintah oleh Arab Yaman itu. Anda rasis. Serius saya. Enggak Pak, saya orang Sunda. Oke, Anda telusuri Sunda Anda ke atas. Jangan-jangan di atas turunan apa itu? Ya, dari Tibet kali atau dari mana gitu ya. Jadi enggak Pak, saya keturunan Makassar. Sama, telusuri lagi sampai nenek moyang Anda. Jangan-jangan ada orang Jepangnya di sana, ya. Anda nggak tahu kan? Jadi norak deh ya kalau masih ngomong itu orang Arab tuh keturunan Yaman, jangan bawa-bawa ras gitu ya. Itu Anda sudah masuk ke satu unsur pelecehan sara itu. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Kan itu nggak boleh sebenarnya. Nah, Gus Dur mengaku keturunan Putri Campa Majapahit ya. Menjadi satu kebanggaan buat orang Tionghoa yang mana di Jakarta tuh ada Gapura ya, boleh dikatakan Gapura. Itu Gapura pernah menjadi legenda, menjadi orang Tionghoa menjadi legenda, dan itu sempat dirobohkan, sempat hilang lah boleh dikatakan, berpuluh-puluh tahun gitu kan, berganti kepemimpinan atau berganti gubernur, tidak dibangun lagi. Nah itu Mas Anies dibangun kembali, itu menjadikan satu kebanggaan orang Tionghoa bahwa Gapura itu dibangun kembali sesuai dengan aslinya ya. Saya juga menjadikan satu kebanggaan. Itu yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman kita sesama orang Tionghoa. Nah itulah, jangan percaya hoax ya, jangan percaya kata si A, kata si B. Lihat dong, ini rekam jejaknya gitu kan ya. Ini kan suatu kenyataan, bukan katanya lagi. Anda bisa datang ke kota Jakarta, kalau perlu saya yang antar. Iya, saya dari Komunitas Masyarakat Indonesia Tionghoa.
saya adalah penyandang double minoritas. Saya dari suku Tionghoa dan saya beragama Katolik ya. Dan selama Pak Anies memimpin di Jakarta, tidak ada terasa baik dari sukunya maupun dari agamanya. Saya tidak merasakan ada pembedaan. Yang ada adalah Pak Anies itu menaungi semua masyarakat yang ada di Jakarta. Sejak Pak Anies menjadi gubernur, setiap tahun Pak Anies merayakan Cap Gome. Itu hari raya Imlek, hari terakhirnya, puncaknya itu adalah Cap Gome. Pak Anies selalu merayakan di Pancoran Glodok. Dan pada waktu pandemi pun kami selalu bersama-sama dengan Pak Anies. Justru Pak Anies mengingatkan, kita tidak boleh kumpul, tapi kita silaturahmi dengan Zoom. Akhirnya kita berkumpul lagi, dan puncaknya juga akhirnya Pak Anies lah yang menyarankan untuk membuat Gapura Chinatown di Glodok. Bagi kami itu sumber kesetaraan, dan khususnya bagi saya pribadi, gereja saya pun BAST-nya terjadi pada saat Pak Anies menjadi gubernur. Jadi menurut saya luar biasa, dan akhirnya kami dari komite ini ingin menyuarakan hal yang sebenarnya. Iman Katolik saya membimbing saya untuk menyuarakan itu. Kebenaran bahwa tidak ada yang disebut radikal lah, intoleran lah, tidak. Jauh dari itu sekali, jauh. Dan semoga Pak Anies bisa terus diberkatin Tuhan dan bisa berjalan dan bisa memimpin masyarakat Indonesia. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.